Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Walaupun masih menjalani ibadah puasa, semoga Sobat Ngulik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Ladusyanda Farayan dari Center of Management X Future Stars IPB. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik lebih dalam yang pastinya seru dan juga inspiratif nih. Kali ini kita akan membahas mengenai kelola bisnis pertanian sekaligus peternakan. Ini dia tipsnya. Gimana? Informatif banget kan topiknya? Oke, seperti nama podcast kita, yaitu Ngopi alias Ngobrol Penuh Inspirasi, tentunya bakal ada seseorang yang menginspirasi kita pada kesempatan kali ini. Penasaran gak sih siapa tamu kita? Oke, daripada nunggu lama, mending langsung kita spill aja nih. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Beliau merupakan owner dari sebuah usaha yang bergerak di bidang pertanian sekaligus peternakan. Langsung aja, di sebelah kiri aku udah ada Kak Afila Planifolia. Halo Kak Afil, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Halo Wishat. Kenalin aku Afila Aplanifolia atau aku biasa dipanggil Apil sih sama teman-temanku karena namaku agak unik ya Iya, menurut betul Kak. teman-teman. Nah, jadi aku ini owner dari Kandang Juragan atau kita di bawah badan usaha yang namanya CV Inspira Pangan Indonesia gitu. Oke, owner dari kandang.juragan.id ya Kak? Iya betul. Oke. Oke, udah siap belum nih Kak untuk kita wawancara hari ini? Santai aja sih Kak. Eh, Insya Allah aku bisa eh, sedikit berbagi sih tentang pengalamanku walaupun ya mungkin di luar sana jauh lebih banyak ya teman-teman peternak yang juga lebih expert daripada aku dan tim. Tapi di sini aku berusaha sih untuk membagi apa ya, membagi pengalaman dan juga sharing-sharing apa sih rasanya jadi seorang peternak gitu. Oke, siap Kak. Oke, karena Kak Afil udah siap dan semangat banget nih buat sharing-sharing, kita langsung aja mulai ngobrol dan ngopi podcast pada episode kali ini. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan nih Kak, kira-kira boleh kali ya Kak Afil ceritain nih tentang profil, educational background, dan personal life dari Kak Afil sendiri gimana? Oke. Jadi aku itu saat ini aktifnya di Kandang Juragan sendiri. Kalau aku tuh sebenarnya aku juga lulusan IPB, tapi kalau boleh Wisha bisa nebak gak aku lulusan apa? Aduh, aku udah di-spill sama staff kan Oh, ini. udah di spill ya. Dari HR ya Kak? Iya betul. Eh, Jadi aku juga lulusan dari ekonomi dan manajemen. Aku dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Aku angkatan 53 gitu. Jadi aku masih Oke. tergolong alumni yang masih muda nih Iya, betul Kak. gitu. Untuk sehari-harinya ya aku itu di Kandang Juragan sebagai manajer finance ya terutama. Jadi untuk pengelolaan keuangan itu dipegang olehku. Walaupun ya pada di lapangannya akhirnya ya kita sama-sama terjun sama-sama di lapangan gitu. Karena kan sebagai owner tetap harus ngerti ya di Iya. lapangan tuh kayak gimana kayak gitu sih. Oke, anak Ekshar mana nih suaranya? Oke, boleh dijelaskan juga sih Kak, sebenarnya CV Inspira Pangan Indonesia atau yang tadi Kak sudah sebut sebagai kandang juragan, itu sebenarnya bisnis di bidang apa dan produksi apa aja sih yang udah dihasilkan oleh kandang juragan sendiri? Oke. Sampai Inspira Pangan Indonesia atau teman-teman bisa cari di media sosial kita atau di Google itu di kandangjuragan.id. Itu kita bergerak di bidang peternakan sama pertanian. Untuk peternakannya itu kita fokus di peternakan sapi. Sapinya tuh sapi potong. Ya, Oh. sapi potong. Jadi ada beda ya antara sapi Hmm. sapi susu atau sapi perah itu dengan sapi potong. Terus untuk pertaniannya itu kita bergeraknya di bidang hijauan pakan ternaknya karena di sini kami Kandang Juragan itu menerapkan pertanian terintegrasi. Ya, jadi di situ di satu wilayah itu kita punya bank pangan sendiri. Terus kemudian kita miara sapinya, kemudian si sapinya itu kita gemukan untuk dipotong ataupun untuk dijual pada saat Idul Adha. Dan kotorannya itu kita pakai lagi untuk menyuburkan si hijauan kita, kayak gitu sih. Kalau secara garis besar ya, CV Inspiratif seperti itu gitu. Oke, berarti collab ya, kolaborasi antara pertanian sama Sama peternakan, peternakan. betul. Oke,
aku tertarik nih Kak. Kan Mm-mm. tadi kata Kak Avril tuh Kakak lulusan dari ekonomi syariah. Betul. Kenapa sih Kakak bisa tertarik gitu, terjun langsung di bisnis kandang juragan yang basisnya pertanian sama peternakan? Iya. Jadi aku tuh sebenarnya tertarik sama ternak itu awalnya sebenarnya dari momentum kurban sih. Dari momentum kurban itu aku diajakin sama temanku, salah satu owner juga. Nah, terus akhirnya kok sepertinya menarik gitu. Apalagi waktu itu aku terjun itu pada saat lagi COVID. Di saat bisnis-bisnis selain pada saat COVID itu terjun payung ya, yang kurasakan adalah oh ternyata bisnis peternakan itu eh, tetap bisa apa ya tetap bisa berjalan walaupun kondisinya pada saat itu lagi COVID karena gimana pun ceritanya pangan kan manusia kan tetap butuh pangan Iya, ya betul gitu. banget. Jadi akhirnya oh kayaknya bisnis ini menarik juga nih gitu. Walaupun pada saat itu aku terjun awal mulanya dari kurban ya, di Hmm. saat peak season lah, jadi otomatis pasti ada kerasa gitu. Tapi ya itu sih yang aku rasakan bahwa oh ternyata bisnis pangan ini pada saat industri-industri lain itu terjun payung, oh ternyata bisnis pangan ini bisa sustain gitu. Kayak gitu sih. Itu awalnya kenapa aku memilih untuk ngambil jalan di peternakan gitu. Emang peluang usaha tuh bisa ditemuin di mana aja ya Iya Kak? betul. Oke Kak, jadi aku mau ngasih informasi sendiri nih Kak. Kalau misalkan di manajemen, karena Mm-mm. aku ilmu manajemen, Oke. jadi di manajemen tuh ada 4 pilar utama. Mm-mm. Keuangan, eh, pemasaran, sumber daya manusia, dan terakhir itu adalah produksi dan operasi. Aku mau kepoin tentang produksi dan operasinya dari kandang juragan Oke, sendiri. boleh banget. Oke, jadi kalau misalkan boleh diceritain nih Kak, Mm-mm. kira-kira alur produksi dari kandang juragan ini untuk menghasilkan sebuah produk tuh gimana sih Kak? Spill aja mungkin. Jadi gini, sebenarnya kalau sebagai peternak itu enggak yang kurasakan saat ini adalah bahwa kalau peternak itu, kalau kami itu hanya bergantung pada satu lini usaha, itu berat untuk menjalankannya gitu. Jadi eh, sebenarnya kenapa di sini juga pun aku membentuk sistem pertanian terintegrasi karena di sini contoh aku menggemukkan sapi gitu. Ketika aku menggemukkan sapi, misalnya dalam waktu 100 hari, 100 hari untuk digemukkan, itu kan dalam waktu 100 hari itu berarti aku tidak bisa mendapatkan pendapatan, ya kan? Otomatis di situ aku akan terus keluar biaya lagi, kos lagi. Istilahnya aku sih melihatnya seperti nabung ya, karena kan dari biaya itu dirubah ke pertambahan bobot sapi kan. Nah, eh, otomatis aku nggak bisa, aku harus berpikir nih gimana caranya biar eh, aku bisa tetap menjalankan penggemukan, tapi aku juga punya harian untuk memenuhi kebutuhan karyawanku. Nah, makanya di situ kenapa juga aku menyatukan si pertanian sama peternakan tadi gitu. Jadi di sini ketika aku punya eh, lini usaha untuk menggemukkan sapi, di sisi lain aku juga punya bank pakan yang itu pun aku akan pakai sendiri, yang si hijauan pakan ternak tadi atau rumput. Nah, kebetulan rumputnya pun yang kita pakai rumput khusus. Nah, itu pun kita jual. Jadi itu bisa jadi pemasukan tambahan kayak Iya. gitu. Nah, eh kalau itu bisa jadi pemasukan tambahan. Nah, di sisi lain itu juga aku ada di sisi lain selain pengemukan kan kalau untuk pengemukan itu tujuannya sebenarnya untuk Idul Adha ya. Iya. Karena kan jadi sebenarnya kalau bisnis komoditas ini untuk sapi itu sebenarnya hari raya itu ada dua. Yang pertama tuh pada saat Idul Fitri itu ketika permintaan daging lagi banyak. Yang kedua itu pada saat Idul Adha. Nah, jadi aku itu pemasukan tambahannya selain dari pakan, aku juga memotong sapi hariannya kayak gitu. Jadi aku tetap punya tabungan nih, tetap punya tabungan untuk aku panen di Idul Adha, tapi harianku pun bisa jalan untuk memenuhi gaji tim-timku di lapangan kayak gitu sih. Hmm. Jadi sebisa mungkin tuh meminimalkan limbah ya Kak. Iya betul. Oke deh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau misalkan tadi alur produksi, Mm-mm. untuk sekarang gimana sih cara Kakak dan tim itu menentukan strategi produksi yang tepat untuk bidang pertanian dan peternakan sendiri? Oke.
Tadi pertanyaannya strategi ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk menentukan strategi produksi yang tepat itu sebenarnya dilihatnya dari kita pelajari dulu pasarnya ya, Hmm. atas produk kita. Apakah produk kita itu dibutuhkan sama masyarakat atau enggak? Itu yang pertama. Terus kita tentukan juga segmen pasarnya seperti apa gitu. Apakah kita mau masuknya ke modern market atau misalnya kita mau masuknya ke pasar tradisional kayak gitu. Terutama untuk daging ya itu. Jadi itu yang langkah pertama yang harus dilakukan dulu. Karena sebenarnya kalau untuk bisnis peternakan, terutama untuk sapi potongan, untuk ke daging, itu kebutuhannya pasti selalu ada. Karena setiap tahun Indonesia itu selalu impor sapi dari luar negeri, terutama dari Brazil dan dari India gitu. Untuk menstabilkan harga ya, karena kalau di Indonesia itu kebutuhan konsumsi sapi itu sebenarnya sampai 800.000 ton. Tapi sampai awal tahun ini aja kita itu baru punya skala produksi itu sebesar, maksudnya kita baru punya eh, total daging sapi itu sekitar 56.000. Jadi itu kan selisih yang jauh banget ya, dan gak mungkin kalau tidak dipenuhi dengan impor. Jadi sebenarnya peluang itu masih besar gitu. Tinggal nanti kita yang menentukan mau lini apa produksi dan nanti distribusi sampai ke konsumennya itu seperti apa kayak gitu sih. Oke deh Kak. Selanjutnya nih, kalau misalkan dari Kak Afil sendiri, aku sebelumnya mau tanya sih, kalau misalkan kandang juragan ini udah jalan berapa lama ya Kak? Sebenarnya bisnisku ini terhitung baru sih. Aku baru 2 tahun. Oh, dua Baru dua tahun ya. tahun, iya baru 2 tahun. Makanya sebenarnya di sini aku pun masih sama-sama belajar gitu. Apalagi aku dan timku nih otodidak juga Hmm. karena aku bukan dari jurusan peternakan, tapi aku jatuh cinta aja sih sama sapi. Jadi Oke. jadi ya kita sambil belajar sambil juga ya dijalanin bisnisnya gitu sih. 2 tahun ya. Aku ngepoin Instagramnya Mm-mm. kandungjuragan.id tuh udah banyak ya Kak followersnya. Terus feedsnya rapi juga, keren sih Kak. Ya alhamdulillah. Kebetulan itu alhamdulillah sih kita bangun itu selama 2 tahun dan itu organik. Oh Iya, iya, keren jadi banget. ya alhamdulillah sih. Oke deh Kak Afil. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Mm-mm. Selama 2 tahun ini, Oke. kira-kira apa sih tantangan yang udah dialami oleh kandungjuragan.id ini? Oke, jadi selama aku 2 tahun menjalankan bisnis apa kandang Kandang juragan juragan. ini, sapi potong ini, dan sapi potong, sapi penggemukan, kemudian aku juga produk yang tadi pakan itu, sebenarnya kendala banyak, terutama yang kurasakan kemarin dari pengalaman 2 tahun kemarin ketika peak season. Peak seasonnya itu terutama pengalamanku sih ada di Idul Adha. Nah waktu itu eh, kalian kalau pernah dengar yang happening tahun lalu, itu ada yang namanya penyakit mulut dan kuku. Oh iya, tahu. Nah, itu benar-benar menguras tenaga banget sih, karena kan eh, itu penularannya cepet banget. Jadi kalau udah satu sapi kena, itu bisa satu kandang tuh kena dalam 3 hari kemudian. Dan waktu itu kondisinya kan aku sudah memelihara sapi itu sudah lama lebih dari 6 bulan. Aku gemukin tuh dari bobot 250-an sampai udah jadi bobot 450 kiloan. Nah, ketika datang sapi baru itu ternyata bawa. Nah, itu sih yang PR-nya banget. Walaupun waktu itu sebenarnya tingkat kematiannya rendah ya. Kalau untuk PMK itu sebenarnya secara nasional tingkat kematiannya tuh kurang dari 5%. Cuma penanganannya ini yang butuh ekstra karena eh, pertama yang dia ada sariawan di mulutnya itu bikin sapinya nggak mau makan. Otomatis pertumbuhan bobotnya bisa jadi bukan tumbuh, malah susut, ya Iya. kan? Nah, terus udah gitu pun ada masalah di kakinya yang mengakibatin dia juga nggak mau berdiri. Akhirnya jadi memar dan apa ya? Akhirnya nanti susah jalan. Sedangkan konsumen kurban itu nggak mau dong dapat sapi yang cacat tiba-tiba itu. Walaupun sebenarnya dia bukan cacat bawaan lahir. Kan yang tidak diperbolehkan itu adalah yang cacat memang bawaan lahir. Tapi eh, namanya konsumen ya, kita tahu sendirilah gitu kan. Konsumen tuh maunya yang perfect gitu kan.
Nah, jadi kemarin itu yang jadi kendala banget di situ sih. Dan pada saat itu sebenarnya kan Indonesia itu sudah pernah kena ya dan cukup lama untuk terbebas dari PMK ini. Jadi ketika ada lagi itu sebenarnya masih jadi tantangan kita untuk di kurban-kurban tahun-tahun berikutnya, termasuk tahun ini. Dan itu masih jadi PR bagi semua peternak. Walaupun mungkin untuk tahun ini itu bisa jadi lebih mudah penanganannya karena udah ada pengalaman di tahun sebelumnya dan juga kita udah dibantu sama vaksin sih dari pemerintah gitu. Jadi walaupun virus itu tetap ada, tapi dampak ke ternaknya itu nggak terlalu signifikan gitu. Jadi kita melakukan treatmentnya juga nggak kaget kayak gitu sih. Ini karena udah ada pengalaman, semoga nggak kejadian lagi sih ya Kak. Tapi pasti ada sih ya Kak. Kejadian lagi nggak mungkin Oh, sih, nggak nggak mungkin. mungkin. Tapi kita udah tahu lah cara penanganan yang Oh, tepat kayak gitu. gitu sih. Oke Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mm. Tadi tantangan udah, strategi udah, alur juga udah. Kalau misalkan apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan oleh kandang juragan itu untuk meningkatkan efisiensi dari produk-produknya gitu Kak? Dari alur produknya Kak atau strategi yang lain? Kalau untuk meningkatkan efisiensi sih sebenarnya itu yang pertama kita dibantu sama mesin ya, Iya, teknologi ya karena tadi aku udah sempat jelasin ya bahwa selain aku punya produk sapi, kemudian produk sapi itu dipotong kujual dalam bentuk karkas daging, Mhm. aku pun ada produk pakannya tuh kayak rumputnya, Mhm. kemudian aku jual bibit rumputnya untuk teman-teman peternak lain yang mau juga bikin bank pakan, dan aku juga menjual bahan baku dan eh, pakan konsentrat. Nah, sebenarnya untuk mengefisiensi itu yang pertama kita pakai teknologi sih. Jadi aku udah mulai apa beralih menggunakan mesin walaupun ya kapasitasnya kecil-kecil, maksudnya masih kecil-kecil lah ya, karena kan apa kapasitas produksiku pun belum besar gitu. Tapi itu sangat ini banget sih, sangat membantu banget karena ketika dilakukan manual itu tadinya dilakukan untuk mengaduk si pakan itu dilakukannya eh, oleh 4 orang. Nah, ketika menggunakan mesin itu bisa dilakukan oleh 2 orang gitu dengan waktu yang juga lebih singkat sih, kayak gitu. Dan untuk melakukan efisiensi kan sebenarnya untuk bisnis peternakan ini, apalagi kalau aku peternakan terintegrasi ini jatuhnya eh, apa ya bisnis yang padat karya sih sebenarnya. Jadi kan aku ada orang yang eh, khusus ngurusin kandang gitu, yang khusus ngurusin kan kebersihan kandang, kemudian kesehatan sapi. Terus aku pun punya tim yang juga ngurusin kebunku yang tadi hijauan tadi. Nah, sekaligus juga ada tim yang ngurus apa produksi pakannya. Nah, itu untuk mengefisiensikan itu jadi ditentukan sih awalnya kayak target produksi kita tuh mau berapa. Kemudian misalnya aku target ngisi kandang berapa, aku target ngisi lahan berapa. Nah, itu dari situ baru kita hitung berapa banyak sih kebutuhan tenaga kerja gitu. Karena sudah bisa dipastikan bahwa ketika skala bisnis kita membesar otomatis kebutuhan akan sumber daya juga lebih banyak kayak gitu. Nah, itu bisa dilihat dari situ sih. Jadi diperhitungkan dulu kebutuhan kita sebenarnya berapa sih dari target produksi yang mau kita capai gitu. Walaupun kan nanti kita pasti nambahnya nyicil-nyicil gitu. Tapi di sisi lain aku juga eh, apa membuat solusi baru. Jadi kan karena si hijauan pakan ternak ini kan membutuhkan lahan yang lumayan luas ya. Walaupun sebenarnya jadi hijauan pakan ternak yang aku maksud kamu kebayang gak sih apa? Bentar nih Kak, aku mikir dulu. Jadi sebenarnya bentuknya tuh rumput kayak rumput gajah modelnya kayak gitu. Nah, cuma ini ada rumput baru namanya rumput BB Biogen. Rumput juga ada macamnya ya Iya, Kak? jadi aku pun juga pada saat terjun di lapangan juga aku baru tahu oh bahwa ternyata rumput itu macamnya tuh ada banyak dan itu ternyata beda-beda kandungan nutrisinya dan impact terhadap sapinya pun beda-beda gitu. Beda banget antara sapi yang biasa dikasih makan rumputnya yang tinggi-tinggi gitu sama yang rumput liar yang kita ngarit. Oh iya. Jadi kan sebenarnya kayak orang kan masih banyak yang
memberikan stigma bahwa ngapain sih harus nanam rumput yang kayak gitu, kan rumput juga banyak, lo bisa ngarit di mana aja kayak gitu kan. Nah, padahal itu ada perbedaan gitu. Nah, karena di sisi lain kebutuhanku akan si rumput itu meningkat dan ada permintaan juga dari pihak luar untuk membeli rumput itu, akhirnya di situ aku membuat satu solusi untuk memberdayakan petani di sekitarku. Jadi di sekitarku itu kan ternyata masih ada lahan-lahan kosong yang memang diperuntukkan oleh pemerintah, lahan produktif untuk pertanian. Nah, akhirnya di situ Kandang Juragan kerjasama sama petani sekitar untuk apa? Jadi di situ aku memasuk bibitnya. Nah, teman-teman itu mereka yang nanti menanam. Jadi nanti yang men-take over tuh aku. Jadi kayak daripada di situ aku pusing untuk mengurus lahan yang misalnya sampai berhektar-hektar, kenapa kita nggak kerja sama aja? Toh ibaratnya kita jadi kayak bagi-bagi rezeki lah sama sama orang lain kayak gitu sih. Itu jadi Membuka lapangan pekerjaan juga. iya, itu jadi salah satu strategiku untuk mengefisiensikan produksi sih. Oke, siap, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Untuk manajemen rantai pasokan sendiri, Mm-mm. itu seberapa pentingnya sih dalam memastikan kelancaran produksi dari produk kandang juragan sendiri? Penting banget. Penting banget, apalagi untuk supply ya. Mm-mm. Kalau demand demand akan sapi, demand akan rumput, demand akan produk turunan rumput itu selalu ada gitu kan. Pasarnya tuh udah jelas adalah gitu kan, karena peternak di Indonesia banyak gitu, apalagi peternak-peternak skala kecil. Karena kebanyakan konsumenku itu masih peternak-peternak yang skalanya kecil, misalnya kayak baru miara 20 ekor sapi atau misalnya baru miara 30 ekor domba kayak gitu. Nah, cuma yang terkadang jadi masalah dan kita tersandung itu di supply. Misal nih kayak kita mau melakukan penggemukan atau misalnya kita mau kita mau melakukan penggemukan untuk tujuan Idul Adha, dijual pada saat Idul Adha, atau misalnya kita mau nyuplai sapi digemukan kemudian untuk dipotong nih. Tapi kalau suplai sapi di daerah Jawanya atau di daerah Bali atau mungkin di daerah NTT-nya itu juga kurang, yaitu gimana kita mau melakukan proses produksi kita gitu. Nah, jadi yang pertama tuh harus dipastikan dulu sih dari suplainya, bisa suplai sapinya, kemudian misalnya suplai rumputnya. Kayak suplai rumputnya gimana, aku mau menjual rumput atau misalnya aku mau membuat bank pakan, contohnya turunannya itu ada yang namanya silase. Jadi silase itu kayak cara cara kita untuk mengawetkan rumput. Kan kalau mungkin kalau di Bogor itu nggak terlalu kerasa ya, karena kalau di Bogor kan selalu musim hujan. Tapi silase ini tuh berguna pada saat musim kemarau, terutama untuk teman-teman di daerah Jawa sana, yang memang pada saat kemarau tuh bisa panjang kan. Nah, jadi dia itu kita taruh di tempat kedap udara. Nah, nanti itu tuh dia akan tahan lama bisa sampai 6 bulan ke depan. Jadi ibaratnya kita nggak perlu ngarit lagi nih. Nah, ya. Nah, untuk memastikan bahwa produk itu ada kan supply rumputnya kita harus bisa memastikan bahwa ada nih. Itu selain untuk penggunaan sendiri juga, kemudian juga untuk dijual. Nah, itu yang penting banget sih. Yang pertama supply, kemudian yang keduanya itu dari sisi distribusinya. Karena untuk mengirimkan sapi kan nggak bisa dengan sembarang armada ya gitu. Jadi aku harus bisa memastikan bahwa armadanya tuh ada gitu. Karena nggak semua, mungkin kalau misalnya kita komoditasnya barang tidak hidup, itu kita bisa pakai jasa vendor apa aja gitu kan. Atau bisa dengan mobil seperti apa aja. Tapi kalau misalnya untuk sapi nih yang hidup terutama, itu kan yang nganternya juga harus ngerti gimana sih cara bawa sapi. Terus harus ngerti juga gimana sih cara nurunin sapi. Nah, itu yang juga jadi catatan penting sih menurutku. Jadi dari supply, kemudian dari distribusinya, yang terakhir ya dari konsumennya gitu. Oke, Kayak gitu sih. Oke, Kak. Dari Silasu ya, dapat Uh-uh. ilmu baru nih tentunya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa aja Oke. sih peran teknologi kan kalau tadi kata bilang mesin ini digunain buat efisiensi Mm-mm. dari alur produksi ya. Mm-mm. Apa aja sih peran teknologi dalam membantu manajemen produksi dan operasi di kandang juragan sendiri? Kalau sejauh ini untuk produksi tadi menggunakan
mengurangi ini ya, mengurangi waktu ya, waktu produksi, kemudian juga mengefisiensikan jumlah tenaga kerja. Eh, Kalau untuk manajemen yang lainnya, kita menggunakan software untuk stok opnam. Sejauh ini sih aku baru mulai sampai situ aja gitu. Jadi baru penggunaan mesin aja untuk membantu produksi kayak mesin chopper, kemudian mesin hammer untuk menghaluskan si bahan pakan, sama mesin aduk gitu. Karena sapi itu kan makannya nggak cuma rumput aja ya. Mungkin banyak teman-teman yang tahunya kayak sapi itu makannya cuma rumput doang gitu. Tapi sebenarnya sapi itu ada makan lain namanya konsentrat. Nah, konsentrat itu ibaratnya kalau manusia, nasi itu rumput, lauknya itu konsentrat. Nah, kayak gitu sih. Jadi itu ada tambahan-tambahan. Nah, itu di situ dengan bantuan mesin ini aku bisa mempercepat waktu produksi kayak gitu dan bisa juga menambah kapasitas produksi kayak gitu. Penggunaannya secara bertahap-tahap dulu aja Iya, nih Kak. tapi penggunaan secara bertahap udah pasti karena kan Iya. tetap ngikutin juga kita punya target misalnya satu bulan aku punya target untuk produksi konsentrat 30 ton tapi kan itu tetap harus diiringi dengan permintaan gitu kan gimana nih tim marketingnya bisa menjual 30 ton yang udah ditargetin sama tim operasi nih kayak gitu sih jadi tetap apa ya harus selaras lah timnya tuh antara marketing produksi dan juga keuangan karena nggak bisa lepas dari Oke, tiga itu gitu. harus selalu berkesinambungan. Iya betul. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, berhubungan juga dengan yang berkesinambungan Oke tadi. oke. Gimana sih Kak cara Kakak dan tim menjaga kesolidan gitu, keloyalan untuk menjalani produksi dan operasi dari kandang juragan sendiri? Oke, kalau menjaga tim yang solid dan loyal itu menurutku PR yang berat banget sih. Misalnya dari 2 tahun aku dan timku menjalani kita bertiga sebagai owner ini masih jadi PR besar gitu. Karena yang namanya manusia itu apa ya? Bagiku tuh sulit lah untuk mengaturnya gitu. Karena kan kepalanya banyak, kemudian keinginannya juga sorry apa ya? Pribadiannya berbeda. Kepribadiannya berbeda. Jadi ini masih PR banget sih gimana caranya biar kami bertiga bisa mendeliver nih visi dan tujuan dari kandang Juragan ini ke teman-teman. Tapi salah satu hal yang kuterapkan nyata di lapangan adalah bahwa setiap minggu itu aku mengadakan apel pagi. Ya itu jadi biar kita membangun frekuensi yang sama antara tim di lapangan, di operasional, kemudian tim di marketing dan ownernya juga gitu. Jadi di sini kita meminimalisir adanya gap dengan adanya apel pagi setiap pagi ini kan berarti kan kita berkumpul di satu tempat yang sama, kita menyalurkan satu frekuensi yang sama biar apa teman-teman tuh saling tahu gitu kondisi di bawah seperti apa di tim operasional, kemudian di tim kantor juga tim-tim teman-teman marketing itu gimana dan aku dan timku yang dua itu juga tahu sebagai owner sebenarnya eh, ada sesuatu apa sih atau ada kesulitan apa yang dialamin sama teman-teman di lapangan. Jadi itu yang pertama aku lakukan. Selain itu ya biasa kita mungkin kayak teman-teman di himpunan ada rapat pimpinan, ya evaluasi berkala. Sama kalau bulanannya aku suka mengadakan kayak olahraga untuk tim-timku yang di lapangan kan jenuh ya kegiatannya dengan sama ngurus sapi, mungkin ngarit, ngadu pakan. Jadi kita kadang-kadang suka ngasih spare time kayak oh yaudah mau futsalan, futsalan kayak gitu. Terus bulan ini kita makan-makan. Jadi kayak selalu ada makan-makan yang di situ sebenarnya tujuannya nggak bukan untuk kayak evaluasi atau misalnya tujuannya untuk apa pekerjaan tapi lebih ke kayak membangun silaturahim aja sih Having fun gitu having ya. fun karena kan jenuh ya kerja melulu gitu dengan rutinitas yang sama, dengan job desk yang sama, ya harus diselingin sesuatu yang beda gitu selain juga membangun rasa Keluargaan. kekeluargaan kayak gitu sih. Oke deh Kak. Tadi pertanyaan terakhir nih Oke, Kak. Oke,
Sobat Ngulik, gak kerasa nih udah lumayan lama kita ngobrol sama Kak Afil, dan kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan insight yang luar biasa dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Mulai dari ngenalin sebenarnya kandang juragan itu apa sih, terus dari tantangan yang udah kandang juragan alamin, dan dalam bidang pertanian dan peternakan tuh bisa gitu saling berkontribusi, saling berhubungan. Oke, terakhir nih Kak, Oke. ada gak sih kira-kira pesan atau motivasi atau saran buat teman-teman atau sobat ngulik di rumah yang mau terjun juga nih ke bidang kakak yang sedang kakak jalanin sekarang? Kalau saran ya, yang pertama sebelum memulai ke bisnis peternakan, baiknya teman-teman main dulu ke peternakan. Itu yang pertama harus dilakukan. Kalau bisa main ataupun misalnya kayak teman-teman ikut magang dulu deh gitu. Karena biar tahu sebenarnya bisnis peternakan tuh kayak gimana sih. Kan mungkin secara garis besar dari nonton channel-channel YouTube yang ada kan sekarang banyak banget ya, dan alhamdulillah aku bersyukur banget saat ini udah banyak sih anak-anak muda yang mau terjun ke peternakan gitu. Jadi kalau kalian searching di di YouTube atau misal di YouTube sih terutama, itu udah pasti udah banyak lah teman-teman peternak yang nge-share pengalamannya. Tapi dari kita mendengar dan kita melakukan sendiri itu pasti beda kan. Jadi kalau bisa tuh ya teman-teman yang mau mulai bisnis peternakan tuh main dulu ke peternakan, ngobrol dulu sama ownernya, peternaknya kayak gitu, dan kalau bisa belajar dulu dari situ untuk memutuskan eh, peternakan, model bisnis peternakan seperti apa sih yang mau teman-teman jalanin kayak gitu sih. Itu yang paling menurutku yang paling utama. Jadi kan dari situ juga mungkin kita bisa dapat mentor kayak gitu, karena memang menjalankan bisnis itu perlu dijalankan, tapi kan lebih baik yang udah persiapan dibandingkan ya udah jalanin dulu aja nanti sambil jalan kayak gitu. Jadi kalau menurutku itu untuk untuk tahu bidang bisnis yang mau kita geluti itu seperti apa, itu perlu tahu banget deh. Menurut aku itu penting banget. Karena ya itu tadi yang aku bilang, bahwa kita bisa mengantisipasi lebih banyak atau kita bisa maju lebih cepat dibandingkan teman-teman yang terjun dulu baru belajar kayak gitu sih. Jadi jangan gegabah lah itu ya Kak, Iya, dipelajarin dulu pelan-pelan. oke. Dan yang pasti fokus dan konsistensi, Hmm. karena setiap produk dan komoditas bisnis itu kan punya peak season sendiri, punya low season juga. Nah, itu juga kita harus bisa menentukan kapan sih waktu yang pas kita untuk masuk gitu. Dan yang pasti kan ketika kita melakukan, maksudnya kita ketika kita mau membangun usaha itu kan kalau kita ngitung-ngitung secara Iya. matematika udah pasti semua usaha tuh untung. Tapi pada saat menjalankannya itu kan prosesnya yang berat ya. Jadi di situ harus konsisten dan fokus sih. Maksudnya jangan baru baru belum menemukan ritme yang tepat, di situ sudah mengudahi karena dirasa mungkin kayaknya bisnis ini gak untung. Padahal eh, kita belum menemukan ritme yang pas gitu, atau belum menemukan cara strategi yang tepat gitu, belum menemukan celahnya di mana, dan itu kan memakan waktu ya. Jadi fokus dan konsisten itu menurutku juga jadi salah satu hal yang penting sih gitu. Semangatnya jangan sampai turun. Iya, sama semangat sih bener. Oke deh Bener banget. Kak. Oke, Kak Afil, sebelumnya aku ucapin terima kasih Oke, banyak banget sama-sama. karena udah mau aku undang di podcast kali ini. Oke. Oke, buat teman-teman Sobat Ngulik, itu gimana nih podcast kali ini? Kira-kira bermanfaat atau enggak? Boleh komen di bawah gitu. Kayak Semoga YouTuber nih, Kak. bermanfaat ya. Kayak di YouTuber nih. Ya Oke. dong, nggak apa-apa. Oke. Dan tak lupa juga nih aku mau ngucapin makasih kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus yaitu MV7 dan juga headphone yang gak kalah keren yaitu SRH 440 sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik jangan lupa buat follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik nih yang nggak punya podcast, nggak punya Spotify, itu boleh nonton di YouTube Center of Management dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan aku mau ngucapin juga buat Kak Afil dan kandangjuragan.id. Oke, makasih Oke, banyak ya. siap Kak. Aku Ladi Syanda Farayan dari Center of Management Executive Star IPB. Pamit undur diri and see you in the next podcast. Dadah. Oke, makasih banyak karena udah ngundang Kandang Juragan ya. Siap Kak, makasih.
karena udah menerima undangan kami. Oke. Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!